Rahasia Rosario Suci, Mawar ke-20. Dalam hidup, kita sering berpikir bahwa kedewasaan rohani datang dari pengetahuan yang tinggi, buku yang tebal, atau khotbah-khotbah panjang. Namun para santo dan santa sepanjang sejarah mengatakan sebaliknya. Kedalaman spiritual sering lahir dari doa yang sangat sederhana. Doa yang mungkin sudah kita hafal sejak kecil, doa yang kadang kita ucapkan tanpa sadar. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan yang tidak terukur. Salam Maria, sebuah kalimat yang mengubah ribuan jiwa, sebuah kalimat yang menyelamatkan hidup, sebuah kalimat yang bahkan membuat setan gemetar. Hari ini, mari kita menyelam lebih dalam, lebih jauh, lebih jujur. Kita akan melihat Salam Maria bukan sebagai hafalan, tetapi sebagai jalan pulang bagi jiwa yang hilang. Salam Maria, doa untuk orang berdosa. Pernahkah kamu merasa kotor? Pernahkah kamu melakukan dosa yang membuatmu enggan menatap salib? Pernahkah kamu takut menghadap Tuhan karena kamu merasa tidak pantas? Gereja mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Maria tidak menjauh. Ia justru semakin mendekat. Kamera perlahan terang. Ketika engkau mengucapkan, Ave, Salam Maria, engkau sedang menyapa seorang ibu-ibu yang tidak jijik dengan kotoran moralmu. Ibu yang tidak menolakmu karena masa lalumu. Ibu yang tidak mengatakan, kamu sudah terlalu jauh. Nama Maria mengingatkan kita bahwa identitas kita bukan sekadar pendosa, tetapi anak yang dirindukan. Dan ketika seorang anak memanggil ibunya, meskipun dengan suara lemah, bahkan jika penuh rasa bersalah, ibu itu akan datang. Tanpa ragu, tanpa syarat, tanpa menghitung kesalahan. Di tengah kegaduhan dunia modern, visual, kota besar, lampu neon, layar HP, arus manusia berjalan cepat. Zaman ini aneh, kita punya cahaya di mana-mana, tapi hati kita justru semakin gelap. Kita punya koneksi ke seluruh dunia, tapi batin kita semakin sepi. Kita tahu banyak informasi, tapi kita tidak tahu kemana harus melangkah. Dan di tengah kekacauan ini, ada satu kalimat kecil yang menenangkan badai itu. Salam Maria. Kamera menyorot seseorang yang menutup mata dan menarik napas. Kata itu bukan sekadar sapaan, itu adalah undangan untuk berhenti sejenak, untuk mereset pikiran, untuk menenangkan hati yang berisik. Ketika kamu mengucapkan Salam Maria, kamu sedang mengatakan, Bunda, aku bingung, tunjukkan satu langkah saja. Maria tidak selalu membuka seluruh jalan, tetapi ia menyalakan satu lampu kecil, cukup untuk satu langkah, dan itu seringkali lebih dari cukup. Bintang laut di era Google Maps. Gereja menyebut Maria sebagai Stella Maris, bintang laut, gelar kuno, tapi betapa relevan di era modern. Zaman sekarang orang tidak tersesat karena jarak, tetapi karena arah hidup menjadi kabur. Banyak yang bekerja keras, tapi tidak tahu untuk apa. Banyak yang mengejar mimpi, tapi lupa tujuan. Banyak yang berdoa, tapi terasa hampa. Ketika kamu merasa terombang-ambing seperti kapal kecil tanpa kompas, ucapkanlah, Salam Maria. Itu seperti menyalakan kembali bintang penuntun Maria, tidak menggantikan Yesus sebagai pelabuhan keselamatan. Ia hanya menunjukkan arah ke pelabuhan itu. Maria dan kesedihan yang tak terucapkan. Ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada luka yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Ada air mata yang jatuh saat semua orang sudah tidur. Nama Maria berarti lautan kepahitan. Artinya, ia tahu apa itu kehilangan. Ia tahu apa itu kesepian. Ia tahu apa itu menahan rasa sakit seorang diri. Tetapi kesedihan Maria tidak berakhir di kuburan. Kesedihannya berubah menjadi sukacita kebangkitan. Maka ketika kamu berdoa, Salam Maria, engkau sedang mengundang seseorang yang benar-benar memahami air matamu. Bukan untuk menghapusnya secara ajaib, tetapi untuk menukar rasa pahit itu dengan kekuatan. Kita lapar akan sesuatu yang lebih dalam. Manusia tidak hanya lapar makanan, kita lapar akan damai, lapar akan tujuan, lapar akan kasih yang tidak berubah-ubah. Maria adalah bunda yang melahirkan roti kehidupan, Yesus. Maka ketika kamu mengucapkan, terberkatilah buah tubuhmu, Yesus. Rahmat turun bukan hanya seperti embun, tetapi seperti hujan yang menyuburkan tanah tandus. Doa ini adalah undangan agar Yesus menjadi makanan jiwa. Setiap hari, setiap saat, setiap kelemahan. Doa penutup agung bersama Bunda, Santa Maria, Engkau kudus tubuh dan jiwamu, Engkau Bunda Allah dan Bunda kami. Doakanlah kami sekarang, ketika kami bingung, ketika kami jatuh, ketika kami letih, ketika dunia terasa berat. Dan doakanlah kami pada saat kami mati, saat ketakutan terakhir datang, saat godaan terakhir menyerang, saat jiwa kami mencari cahaya terakhir. Bunda, datanglah terangilah jalan kami menuju putramu. Amin. Inilah Salam Maria, doa sederhana yang menyatukan langit dan bumi. Doa yang membuat malaikat, seorang perawan, dan seluruh gereja bertemu dalam satu kalimat suci. Kita tidak selalu tahu bagaimana berdoa. Kita sering kehilangan kata-kata. Kadang kita hanya bisa diam, namun Tuhan begitu baik. Ia memberi kita seorang ibu yang mengerti bahkan ketika kita tidak berkata apa-apa. Jadikan Salam Maria sebagai napas harianmu. Saat bangun tidur, saat bekerja, saat hatimu gundah, saat kamu tidak tahu harus berkata apa kepada Tuhan, ucapkan saja, Salam Maria, dan biarkan ia menggandengmu perlahan, lembut, tanpa suara, menuju hati putranya, Yesus Kristus.